Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya, apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah mempertemukan kita melalui Arin Channel dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kita, orang tua kita, saudara kita, pemimpin-pemimpin kita, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Hasan Al-Basri dan gadis yang menangis di kubur. Syekh Hasan Al-Basri merupakan salah satu ulama sufi terkemuka dari generasi tabi'in besar yang juga ahli tarikat. Fatwa dan makolahnya di bidang tasawuf banyak dijadikan hujah untuk menelusuri makna kehidupan sejati oleh ulama-ulama sufi sesudahnya. Berbicara mengenai Syekh Hasan Al-Basri sebagai salah seorang sufi terkemuka di masanya, di sini ada sebuah kisah menarik yang bisa kita ambil sebagai renungan. Pada suatu hari, ketika Syekh Hasan Al-Basri sedang asyik duduk di depan pintu rumahnya, lewatlah jenazah yang diikuti banyak orang di belakangnya. Dari semua pengiring jenazah, ada seorang gadis kecil yang mengikuti dengan langkah bergegas. Ia adalah putri dari si mayit. Gadis kecil itu menangis sambil terus berjalan mengikuti jenazah ayahnya. Rambutnya yang terbuka dan berurai-urai mengisyaratkan bahwa ia begitu sedih atas kepergian seseorang yang ia sayangi. Lalu Syekh Hasan Al-Basri pun segera bangkit untuk turut mengiring jenazah tersebut. Di tengah perjalanan, beliau mendengar kalimat mengharukan dari gadis itu, "Wahai ayahku, tiada sebuah hari yang datang menyambutku, yang seperti hariku ini seumur hidupku." Mencoba menghibur gadis kecil yang dirundung kesedihan itu, Syekh Hasan Al-Basri pun berkata, "Nak, begitu pula untuk ayahmu, tiada hari yang menyambutnya seperti hari ini." Sesampainya di masjid sebelum dikebumikan, jenazah itu pun disolati. Seusai disolati kemudian jenazah itu dikebumikan, lalu pulanglah Syekh Hasan Al-Basri. Keesokan harinya, setelah Syekh Hasan Al-Basri melaksanakan sholat pagi, matahari pun mulai terbit, beliau duduk di depan pintu rumahnya. Tiba-tiba beliau melihat gadis kecil yang kemarin, dalam keadaan menangis, ia pergi untuk berziarah ke kubur ayahnya. Syekh Hasan Al-Basri berkata kepada dirinya, "Sungguh gadis ini adalah gadis yang bijaksana, aku akan mencoba untuk mengikutinya, barangkali ia akan mengucapkan sepatah kata yang dapat memberiku manfaat." Ya, Syekh Hasan Al-Basri pun diam-diam mengikuti gadis kecil itu dari belakang tanpa diketahui, dan sesampainya di kubur, beliau segera bersembunyi di balik semak-semak untuk mengetahui apa yang dilakukan gadis kecil tersebut. Syekh Hasan Al-Basri pun melihat gadis kecil tersebut memeluk kubur ayahnya, ia menggeletakkan pipinya di atas tanah kubur ayahnya. Terlihat sekali perasaan sedih yang mendalam dirasakan seorang gadis kecil. Dengan mata yang terus mengucurkan air mata, ia pun berkata, "Wahai ayahku, bagaimana kamu bermalam sendirian di dalam gelapnya kubur tanpa lampu dan tanpa orang yang datang menghibur? Wahai ayahku, aku menyalakan lampu untukmu kemarin malam, lalu siapa yang menyalakan lampu untukmu tadi malam? Wahai ayahku, aku membeber tikar untukmu kemarin malam, lalu siapa yang membeberkan tikar untukmu tadi malam? Wahai ayahku, aku memijat kedua tangan dan kedua kakimu kemarin malam, lalu siapa yang memijatmu tadi malam? Wahai ayahku, aku memberimu minum kemarin malam, lalu siapa yang memberimu minum tadi malam? Wahai ayahku, aku membaringkan tubuhmu dari arah satu ke arah lainnya kemarin malam, lalu siapa yang membaringkanmu tadi malam? Wahai ayahku, aku menutupi anggota-anggota tubuhmu yang terbuka membaringkan, lalu siapa yang menutupimu tadi malam?
Wahai ayahku, aku memandangi wajahmu dengan penuh perhatian kemarin malam. Lalu siapa yang memandangi wajahmu tadi malam? Wahai ayahku, kamu memanggilku kemarin malam dan aku pun menjawabnya. Lalu siapa yang kamu panggil tadi malam dan siapa yang menjawabnya? Wahai ayahku, aku memberimu makan ketika kamu menginginkan makanan kemarin malam. Lalu apakah kamu menginginkan makanan tadi malam dan siapa yang memberimu makan? Wahai ayahku, aku memasakkanmu bermacam-macam makanan. Lalu siapa yang memasakkanmu tadi malam? Tak kuasa mendengar kata-kata sedih nan mengharukan tersebut, Syekh Hasan Al-Basri pun menampakkan dirinya dan mencoba menghampiri gadis kecil itu. Beliau mencoba untuk sedikit menghibur dan menasehatinya. Nak, jangan katakan sesuatu seperti ini, tetapi katakanlah, wahai ayahku, kami telah menghadapkanmu ke arah kiblat, apakah kamu masih tetap seperti itu ataukah sudah berpaling ke lain kiblat? Wahai ayahku, kami telah mengkafanimu dengan sebaik-baik kafan, apakah kafan itu masih tetap ataukah telah dilepas darimu? Wahai ayahku, kami telah meletakkanmu di dalam kubur dan tubuhmu dalam keadaan sehat, apakah kamu masih tetap seperti itu ataukah cacing-cacing telah memakanmu? Wahai ayahku, sesungguhnya ulama mengatakan bahwa setiap hamba akan ditanya tentang iman, ada yang bisa menjawab dan terhalangi tak bisa menjawab. Apakah kamu bisa menjawab pertanyaan tentang iman ataukah kamu terhalangi dari jawaban itu? Wahai ayahku, sesungguhnya ulama mengatakan bahwa kubur akan diluaskan bagi penghuninya atau disempitkan bagi penghuninya. Apakah kuburmu disempitkan ataukah diluaskan? Wahai ayahku, sesungguhnya ulama mengatakan bahwa kubur adalah taman surga bagi penghuninya atau liang neraka bagi penghuninya. Apakah kuburmu adalah taman surga ataukah taman neraka? Wahai ayahku, sesungguhnya ulama mengatakan bahwa kubur akan memeluk penghuninya seperti ibu yang penyayang atau menghimpit penghuninya sampai tulang-tulang rusuknya bercerai-berai. Apakah kubur memelukmu ataukah menghimpitmu? Wahai ayahku, sesungguhnya ulama mengatakan bahwa setiap penghuni kubur akan menyesal. Penyesalan itu ada dua, yaitu menyesal karena tidak memperbanyak kebaikan dan menyesal karena telah melakukan keburukan. Apakah kamu menyesali atas keburukanmu ataukah atas sedikitnya kebaikanmu? Wahai ayahku, ketika aku memanggilmu maka jawablah, sudah cukup lama aku memanggilmu dari atas kepala kuburmu, lalu mengapa aku masih tidak kunjung mendengar suaramu? Wahai ayahku, kamu telah pergi dalam kepergian yang mana kita tidak akan bertemu sampai hari kiamat. Ya Allah, janganlah engkau menghalangiku untuk bertemu dengan ayahku di hari kiamat. Mayasa sedikit lega, gadis kecil itu pun berkata, wahai Syekh Hasan Al-Basri, alangkah indahnya ratapanmu atas kepergian ayahku dan alangkah indahnya nasihat dan pengingat yang kau berikan padaku tentang tidurnya orang-orang yang lupa. Tak lama kemudian, gadis kecil itu pulang bersama Syekh Hasan Al-Basri dan masih terus menangis. Sumber, Kitab Mawaizulus Furiyah, Hadits 13. Karya, Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri.